Para pejuang telah dipersiapkan. Seluruh yang mereka hadapi akan diketahui tentang pahit, manis, pelayaran ini, dan hal-hal lain yang tak terprediksi. Akibat ketidakpastian itu, beberapa ada yang memutuskan untuk mundur. Mereka memang tidak meninggalkan jalan ini, tetapi mereka putuskan untuk bergerak sendiri-sendiri. Tetapi akibat ketidakpastian itu pula, terpilihlah mereka yang merasa tertantang untuk terus maju. Mereka terus mempersiapkan diri untuk menghadapi ketidakpastian itu. Di bawah komando pemimpin, setiap pejuang telah ditempatkan di posisinya masing-masing. Di bawah pertimbangannya pula, setiap pejuang mendapatkan perannya. Persiapan hampir sempurna. Sebentar lagi, Bahtera ini akan siap memulai pelayarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. F22. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, pada meet perdana kita hari ini, pada pertemuan awal kita di DKM ini, yaitu khususnya di sini Dev 2 semua dan mungkin nanti ada Dev 3 juga. Terima kasih sebelumnya
alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam meet hari ini, dalam meet malam yang sunyi ini, malam yang penuh insyaallah berkah ya. Dan salawat serta salam tadi tidak lupa kita ini curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas ya rahmat yang beliau beri, ajaran yang beliau bawa, sampai hari ini kita bisa terus berusaha untuk melakukannya, sampai hari ini kita terus berusaha untuk mencintainya, agar itu semua menjadi landasan, agar itu semua menjadi alasan dari kita untuk nantinya mengaku kepada Rasul bahwa kami adalah umatnya. Apalagi ya ya, pada hari ini aku ingin menyampaikan sedikit saja, tidak akan panjang lebar, namun memang bahasan yang aku pikir dan aku kira ini untuk awalan kita perlu kita samakan persepsinya. Untuk awalan kita ini perlu untuk dibahas kayak gitu. Apa itu? Yaitu terkait langkah awal opening paragraph Dev 22. Apa yang dimaksud opening paragraph di sini itu apa gitu ya? Adalah opening untuk nantinya kita akan mulai lembaran baru di sini. Walaupun kondisi situasi saat ini mungkin sedang tidak membaik gitu ya, sedang buruk justru, kita belum melihat ada tanda-tanda kita bisa berkumpul, kita bisa melakukan dakwah di DKM ini secara tatap langsung gitu ya. Namun semoga semua itu tidak menjadi halangan kita untuk tetap semangat gitu ya, untuk tetap berada pada jalannya. Aku paham betul, aku tahu betul teman-teman semua di sini punya kesibukannya masing-masing, punya tempatnya masing-masing, punya tempat berkaryanya masing-masing, atau bahkan memprioritaskan DKM di urutan keberapanya. Aku paham itu. Semoga saja teman-teman yang hadir saat ini, teman-teman yang mungkin menyaksikan ini, teman-teman siap untuk kemudian kedepannya ada pada jalan yang sama ini. Oke, baik, kalau begitu kita langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Ibrahim Hasan Ali, dipanggil Baim aja, atau aku sekarang akhirnya lagi suka dipanggil Him gitu ya. Aku biasanya, ya sekarang aku ada di kelas 11 MIPA 4 kelas online gitu ya. Di DKM sekarang diamanahi sebagai ketua umum untuk angkatan 22. Nah, apa lagi yang perlu dikasih tahu? Ya intinya itu sih, sedikit profil terkait aku. Hobi aku apa ya, mungkin sini udah pada tahu, mungkin basket, editing, dan lain sebagainya. Dan sekarang kesibukannya apa ya, salah satunya adalah DKM ini. Mungkin itu yang cukup bisa aku jelaskan terkait diri aku. Aku seorang laki yang berusia 17 tahun, dan ya senantiasa apa adanya, sederhana hidupnya, dan ya semoga berkah hidupnya dan buat teman-teman juga semua, amin. Nah, pada kesempatan hari ini langsung saja aku mau menyampaikan terlebih dahulu terkait visi dan misi aku, terkait apa yang aku inginkan, apa yang menjadi tujuan aku untuk di DKM nanti. Nah, kenapa ini menjadi awalan buat aku? Kenapa aku merasa visi misi ini perlu untuk di awal? Karena aku rasa ya bagaimana kita bisa nantinya ke depannya istiqomah, ke depannya konsisten jika kita belum memiliki tujuan atau visi yang sama, belum punyai ya apa yang suatu kita kejar yang bareng-bareng itu apa kayak gitu. Nah, harapannya setelah teman-teman nanti mendapatkan hal itu bisa dipegang terus ketika teman-teman melihat rekannya atau teman yang lain itu mungkin sedang futur atau mungkin sedang tidak baik kondisinya. Ya harapannya teman-teman bisa saling mengingatkan. Itu pun juga teruntuk kepada aku sebagai ketua yang mungkin nanti ada kala masanya aku seolah-olah entah kemana mungkin, tapi semoga saya tidak ya. Nah, apa visi besar yang sebenarnya ingin aku coba sampaikan ke kalian? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-63, wa ibadur rahman. Secara arti kita mungkin bisa melihat arti dari wa ibadur rahman ini, atau ibadur rahman atau ibadur rahman itu adalah hamba sang maha pengasih, yang mana kita semua tahu bahwa
hamba Sang Maha Pengasih itu mungkin bisa diartikan sebagai hamba Allah, hamba Sang Maha segala-segalanya. Yang mana kita tentu perlu untuk tahu apa sebenarnya kriteria hamba Allah itu. Apa yang sebetulnya menjadi alasan utama kita disebut sebagai hamba Allah kayak gitu. Jangan-jangan selama ini kita hidup, selama ini kita menjalani hari sehari-hari, namun menjadi seorang hamba pun kita belum kayak gitu. Sedangkan manusia itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah berarti adalah hambanya Allah. Adapun hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Visi besar aku adalah sebenarnya kalimat ini. Kalimat yang harapannya ini memiliki arti yang sangat luas, yang dengan arti yang luas ini tuh mencakup dan dapat dijawab oleh teman-teman sendiri. Ibadur Rahman itu bukan hanya semata-mata hamba, tapi hamba di sini tuh hamba yang istimewa kayak gitu. Bagaimana kita nantinya pingin gitu ya menjadi sebaik-baiknya hamba gitu dari Allah. Harapannya DKM ini nanti bisa menjadi wadah buat teman-teman untuk menggapai itu. Nah, apa hamba yang Maha Pengasih itu? Itu adalah orang yang rendah hati, berarti tidak sombong gitu ya. Lalu ketika ada orang lain atau orang bodoh itu memberikan ejekan kepada mereka, menyakiti mereka, apabila ejekan itu bukan sesuatu yang mungkin syariat untuk dibalas, maka mereka mengucapkan salam, qalu salama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dan bersujud dan berdiri. Di sini juga diceritakan ya bahwa orang-orang yang disebut sebagai hamba Allah adalah mereka yang menghabiskan waktu malamnya untuk sholat kayak gitu. Secara konteks adalah tahajud atau qiyamul lail kayak itu kan. Nah harapannya ini sebenarnya udah masuk ke misi juga sih. Secara misi ya kiat-kiat kita untuk menggapainya kurang lebih seperti ini gitu. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Yudha'afahul azab. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka dan tidak pula apabila orang yang menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana kita memahami bahwa kita sebagai sosok muslim gitu ya, harapannya bisa paham gitu mana poin-poin yang termasuk kegiatan atau hal-hal yang unfaedah kayak gitu. Hal-hal yang sebetulnya sama sekali tidak mempengaruhi diri kita, bahkan hanya merusak diri kita kayak gitu. Dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang yang tuli dan buta, namun mereka menerima samina wa ta'na. Bagaimana kita menyikapi ajaran-ajaran Islam yang kemudian hadir pada posisi kehidupan kita sekarang. Kalau Ustaz tadi bilang bagaimana cara kita mengamalkan minimalnya apa yang Al-Quran ajarkan itu pada posisi kita sebagai remaja, sebagaimana kayak gitu. Kita sebagai mungkin laki-laki, sebagai perempuan, seperti apa role modelnya kayak gitu. Apakah itu artis-artis di luar sana? Apakah itu artis-artis dengan kemewahannya? Tentu role model kita usahakan dari sekarang, kita usahakan berpikir dari sekarang
usahakan dari sekarang role model yang kita ambil itu adalah para sahabat, para nabi gitu ya, dan para istri-istrinya atau para tokoh muslimah kayak gitu. Ada Abu Bakar, Nabi Muhammad, Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, Maryam, Siti Sarah, Aisyah, Ibunda Khadijah, banyak lah pokoknya. Nah, maka dari uraian tersebut, aku coba buatkan visi secara formalitasnya gitu ya. Visi aku adalah menjadikan DKM Darul Fikri yang ibadah rahman, menjadikan aktivitas berorganisasi sebagai tempat ibadah kepada Allah. Ibadah dalam artian luas gitu ya. Yang kedua, serta menjadikan DKM Darul Fikri menjunjung ukhuwah Islamiyah, baik dalam internal maupun eksternal. Menjadikan DKM Darul Fikri juga mewujudkan visi SMN 2 Bandung. Visi SMN 24 Bandung. Itu adalah IMTAK, sekolah yang berlandaskan iman dan takwa gitu. Maka setelah visi itu hadir, kalimat ibadah rahman tadi terpecah lagi. Pertama ada ibadah, kedua ada ukhuwah, dan yang ketiga ada rahmat Allah. Yang pertama adalah mengenai ibadah. Ibadah kita tahu adalah sesuatu yang kita pun hidup dengan hal itu gitu. Kita hidup karena itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, Allah sampaikan dalam Quran Surat Az-Zariyat hal tersebut gitu ya. Karena memang sejatinya kita itu beribadah gitu. Kita hidup, kita bangun tidur, kita tidur. Itu semua ketika Islam itu mengajarkan itu adalah ibadah. Dengan berdoa, dengan berniat yang baik. Insya Allah itu ibadah. Nah, harapannya teman-teman di DKM, teman-teman kumpul di sini, bukan hanya memandang sebagai suatu proker-proker lah, atau kegiatan-kegiatan yang hanya esensial doang, atau formalitas doang. Tapi teman-teman coba bisa mulai sekarang nih nyicil nih kayak, oh iya, aku mulai dipikirin di KM gitu ya, mulai kepikiran kayak, oh iya, aku ibadah nih gitu. Di DKM aku ibadah gitu. Bukan semata-mata ngejar skill organisasi atau dapat acara atau bikin acara gitu. Walaupun itu bagus, itu keren banget gitu. Cuman tidak hanya itu kayak gitu. Justru ibadah ini adalah landasan yang bisa teman-teman nanti tuh pegang terus gitu sampai akhir kayak gitu. Bahkan seterusnya sih, terlepas dari DKM dimanapun teman-teman nanti. Maka poin ibadah ini dipecah kembali oleh aku, terdapat sebuah kalimat gitu ya. Apa? Yaitu adalah ilmu bermanfaat, juga dakwah harmoni. Yang artinya adalah ilmu yang bermanfaat itu sesuatu yang perlu kita nantinya kejar gitu di sini. Kita mengejar sebanyak-banyaknya ilmu dimanapun kita, terkhusus di DKM mungkin kalau konteksnya sekarang kita bicarakan DKM, maka apa yang nanti kita dapat di DKM tuh semoga jadi sesuatu yang bermanfaat buat kita, buat lingkungan kita nanti, buat sekitar kita kayak gitu. Lalu juga dakwah yang harmoni, karena aku paham betul dakwah itu memang sesuatu yang menjadi PR besar gitu buat kita semua. Termasuk aku, termasuk teman-teman semua, termasuk seluruh kaum muslimin saat ini kayak gitu. Gimana caranya menghadirkan dakwah yang harmoni itu membangkitkan aspek-aspek atau potensi setiap anak-anak di sini kayak gitu. Aku tahu betul di sini ada yang jago di bidang IT, ada yang jago di bidang apalagi talent, ada yang jago di bidang apalagi desain, ada yang jago di bidang speaking gitu ya. Intinya ada yang jago di bidang kaderisasi juga. Intinya setiap teman-teman di sini tahu akan potensinya masing-masing, harapannya seperti itu. Dan bisa manfaatkan secara baik itu di DKM ini. Karena ilmu yang didapat mesti bermanfaat. Dan dakwah yang dijalani itu tetap harmoni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kedua adalah ukhuwah. Ukhuwah sebagaimana teman-teman kenal gitu ya. Ukhuwah itu kan emang suatu yang ukhuwah gitu. Suatu yang menjadi pemersatu lah antara kaum muslimin gitu ya.
Lalu pertanyaannya mungkin muncul, gimana sekarang ukhuwahnya? Ukhuwah online kah sebutannya gitu ya? Jujur ini menjadi sebuah targetan tersendiri karena PR buat kita juga sebenarnya untuk tetap bisa menjalin ukhuwah kala pandemi. Bukan menjadi sebuah alasan untuk kan pandemi, jadi ukhuwahnya kendor, enggak gitu. Apa yang aku maksud dalam poin ukhuwah ini gitu ya? Pertama, membersamai, menyatukan berbagai unsur dalam bergerak. Tadi ya, aku paham betul di DKM itu bukan sendiri, bukan perjuangan, bukan pergerakan yang sendiri gitu, tapi gerakan yang dilalui oleh suatu umat, suatu masa gitu. Sehingga pasti perlu untuk bersatu, perlu untuk bersama-sama dalam bergerak itu. Memahami arti kebersamaan dalam dakwah, sehingga dapat memaknai dengan baik segala halnya, atau segala komponen dakwah itu. Menjadikan para pendahulu untuk kembali memberi inspirasi. Kita paham betul ya, DF ini sudah banyak alumninya, sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus mungkin ya. Sejak tahun 2000-an atau mungkin 1900-an, gak tahu aku. Yang jelas, kita itu gak sendirian kok. Ketika aku kemarin kumpul dengan alumni-alumni, ternyata mereka pun, beberapa di antara mereka ada yang memikirkan tentang nasib DKM saat ini gimana, kayak gitu. Mereka siap untuk dimintai tolong, mereka siap untuk kemudian diberikan atau meminta saran, misal kita meminta saran atau apa. Kedepannya alumni akan menjadi unsur yang melekat juga untuk DF22 ini. Karena aku paham betul agar memunculkan rasa bahwa kita itu tidak sendiri gitu. Tapi teman-teman itu atau kita ini punya alumni kayak gitu. Kita punya alumni yang bisa jadikan sebagai tanda kutip guru atau mungkin kakak kelas atau kakak pembina gitu ya, atau adik kelas yang nantinya perlu kita bina, perlu kita beri contoh, perlu kita kaderisasikan dengan baik sehingga mereka jadi istimewa lah kayak gitu. Dan yang terakhir adalah akhlak sebagai landasannya. Karena ukhuwah itu bagaimanapun metodenya, apabila akhlak yang belum menjadi landasan atau akhlak yang belum menjadi keinginan di dalam itu, jadi kita ingin ukhuwahnya baik, kita berusaha akhlak kita juga baik, nah, maka itu menjadi paket lengkap sih. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 103-104. Ini sering banget di-mention ya waktu pertemuan dengan Kang Kenan, Kang Nugi kayak gitu ya, waktu kita masih kelas 10. Dan yang terakhir adalah poin terkait rahmat Allah, dimana harapannya ini bisa menjadi jalan untuk menggapai rahmatnya, kasih sayangnya, serta penjagaan darinya. Menjadi hal yang tertanam bagi setiap jiwa di DKM untuk bergerak dan juga berkembang. Dan setiap unsur pasti terlibat dalam amanah ini. Maka setiap unsur perlu merasa bahwa ini tuh dipertanggungjawabkan gitu. Teman-teman gak semata-mata hadir, nantinya mungkin bakal melakukan proker, yang gak gitu aja sebetulnya. Tapi hal itu semua akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan. Bagaimana misalkan hukum manusia gitu ya, ya mungkin LPJ itu. Hukum Allah seperti apa? Wah, itu lebih hebat lagi, lebih rinci lagi, lebih... Yang ditanya bukan hanya prokernya, tapi bagaimana kita hatinya juga gitu. Kita pasti dipertanyakan kayak gitu. Pasti dipertanggungjawabkan juga. Maka kita sebagai pemuda yang saat ini ada pada lingkungan ini, ada pada organisasi ini, merasa bersyukur sangat perlu gitu. Karena kita masih sampai hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk masih ada di dalam aktivitas dakwah kayak gitu. Kebayang bagaimana dengan nasib banyak pemuda di luar sana, banyak pemuda di Indonesia, di luar negeri, yang mungkin beragama Islam namun mereka masih belum tertarik terhadap agamanya. Beragama Islam namun mereka masih belum aware, belum merasa peduli dengan agamanya. Maka semoga harapan kita terakhir atau visi kita terakhir adalah bagaimana setiap kita dicintai sama Allah, atau gerakan kita ini dicintai sama Allah. Karena ketika Allah mencintai, maka Allah bakal memberikan seluruh rahmat-Nya, dapat menyayangi kita juga, dan juga dapat menjaga diri kita kayak gitu.
menjaga mungkin bagi yang laki-laki, bagi yang muslimah gitu ya, dalam penjagaan yang baik. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW berkata, tak kala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya. Yang kitab itu terletak di sisinya, di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari nomor 7404. Nah, maka dari visi yang tadi telah uraian panjang itu, maka masuklah ke misi ini. Maka dari visi yang tadi aku sebutkan, kurang lebih seperti itu. Secara luas, ya, dan juga keterbatasan waktu, aku harap teman-teman bisa paham mengenai visi. Dan berikutnya adalah mengenai misi. Dari visi tadi muncul 5 poin yang ingin aku coba gerakan, ingin aku coba lakukan. Dan teman-teman juga pahami dan juga sama-sama lakukan terkait untuk mewujudkan visi tadi kayak gitu. Yang pertama, pendalaman ruh DKM. Kita tahu di DKM itu punya ruhnya. Ruhnya itu apa? Ruhnya itu adalah ilmu, amal, dakwah. Bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang hamba Allah di DKM, atau menjadi seorang ibadur rahman, atau seorang yang baik di DKM itu seperti apa? Pertama, kita coba lakukan untuk misi yang pertama itulah pendalaman ruh. Ilmu, amal, dakwah itu sesuatu yang penting banget. Dan aku sedikit cerita ya di setelah slide ini. Yang kedua adalah jadi pendalaman ruh DKM itu dari segala atau dalam segala aspek programnya. Yang kedua adalah pembaharuan, pembinaan, evaluasi internal DKM dan anggota DKM 23 serta memberi wadah untuk alumni dalam kegiatan DKM. Kedepannya yang bakal kita lakukan adalah pembinaan, pembaharuan, evaluasi dalam bentuk apapun, melibatkan alumni, angkatan bawah, angkatan atas kayak gitu, angkatan kita sendiri. Yang ketiga adalah pelaksanaan kaderisasi yang jelas dan tertuju pada arti kader dakwah, serta menghadirkan segala unsur yang mendukungnya. Karena kita tahu kaderisasi Islam ada caranya. Maksudnya kaderisasi tidak sembarang kayak gitu. Bagaimana caranya kita untuk menentukan, untuk memilih di jalan dakwah ini gitu. Karena dakwah itu tentang regenerasi. Gimana caranya kita terus bergerak, terus berputar, terus berregenerasi. Yang mungkin bahasanya adalah menghadirkan generasi-generasi baru tiap tahun, yang mana kita juga sekarang ini adalah generasi baru gitu. Generasi baru di angkatan DF22 ini. Generasi yang berhasil maju dari kaderisasi angkatan atas kita. Nah, maka gimana caranya kita nanti untuk bisa melaksanakan kaderisasi yang baik gitu dan sesuai. Kaderisasi yang jelas dan setiap orang yang dikaderisasikan itu betul tahu artinya kayak gitu. Yang keempat adalah pemberdayaan keuangan DKM yang terorganisasi dengan baik, yang mana dakwah itu juga tidak terlepas dari finansial. Kita paham betul bagaimana dana usaha DKM. Ya mungkin kedepannya akan secara online kayak gitu. Yang kelima, dakwah Islam yang dilakukan berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah, baik itu online maupun offline. Pada kesempatan setelah aku membacakan misi tadi, harapannya misi itu bisa jadi landasan buat teman-teman semua untuk menentukan program kerja apa aja yang akan ada pada divisinya. Ya, aku udah nge-mention divisi, padahal belum dibahas ya. Udah, nanti skip. Nah, masuk ke poin ilmu. Apa itu poin ilmu gitu ya? Ilmu di sini adalah sesuatu yang tentu teman-teman pasti udah tahu semua gitu ya. Sesuatu yang kita bisa dapetin, baik itu berupa wawasan atau hati. Namun ada suatu bahasan yang pernah aku dengar di salah satu kajian Ustaz Hanan At-Taqi dan juga Ustaz Faisyau gitu ya, bahwa suatu ilmu itu sesuatu yang menghujam ke hati kayak gitu. Kita boleh jadi mengerti mengenai berbagai hukum. Kita tahu banyak ibadah gitu ya. Namun ketika kita mengetahui ilmu itu sesuatu yang ada di hati kita. Kita jadi ngerasain, kita jadi tahu gimana esensi, makna, kenapa kita ngelakuinnya kayak gitu. Berbeda dengan halnya wawasan. Kalau wawasan ya kita cukup tahu, kita cukup gitu aja, ya udah. Kita lakukan karena ya emang gitu.
Jadi pengetahuan atau ilmu yang kita punya itu ya sebatas wawasan. Berbeda halnya dengan ilmu yang kita punya setelah itu tuh masuk ke hati kayak gitu. Maka yang pengen aku tekanin adalah teman-teman tahu kan pasti agenda kita tertentu adalah mentoring. Dari aku, dan doakan juga untuk untuk konsisten lah ikutan mentoring gitu. Jangan sampai teman-teman gak ikutan kayak gitu. Walaupun ya mungkin ada alasan-alasan lain yang mungkin membuat teman-teman gak boleh ikutan atau gak bisa ikutan, ya gak apa-apa. Tapi usahakan itu adalah alasan-alasan yang sesuai dengan syariat kayak gitu, bukan alasan-alasan yang mungkin dibuat-buat atau karena alasan-alasan malas dan lain sebagainya. Karena terkadang mencurigai diri sendiri itu adalah keharusan sebelum mengawali perjuangan. Maka bersandar, belajar, memahaminya, dan mendalaminya, serta berteguh diri pada ilmu agama Allah itu perlu untuk dijadikan prioritas awal. Gimana rencananya kita akan jadi sosok pengurus yang nantinya bakalan berdakwah, bakalan melakukan program-program dakwah, namun kita sendiri masih belum memprioritaskan ilmu itu kayak gitu. Nah, harapannya teman-teman di sini bisa nantinya semangat dalam mentoringnya, bisa aktif lagi di mentoringnya, minimal hadir lah kayak gitu, minimal hadir dan ya hadir kayak gitu. Berikutnya adalah mengenai amal. Setelah kita mengetahui suatu ilmu, mengetahui hakikat sebuah ilmu, maka amal adalah langkah berikutnya yang tentu setiap dari kita pasti paham betul kenapa harus diamalkan. Bukankah iman itu suatu yang perlu dibuktikan dengan amal? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Amilus shalihat, amalan yang soleh. Maka harapannya di DKM ini teman-teman bisa menghadirkan amalan terbaik teman-teman, bukan hanya di DKM, bukan hanya karena DKM, tapi karena sekedepannya dimanapun itu. Dan ya seperti itu. Tak hanya mencurigai diri dalam ilmu, namun amalan menjadikan jiwa bergerak, tubuh seolah mengerti makna, juga esensi setiap amalan yang dapat terpancar pada kepribadian. Tentu suatu amal yang kita lakukan berdasarkan ilmu yang benar, itu akan menjadi jiwa kita tuh bergerak, bukan hanya raga kita, tapi pikiran kita, hati kita bergerak ke arah yang lebih baik insya Allah kayak gitu. Maka terakhir adalah poin dakwah. Dakwah di sini adalah satu yang emang sangat-sangat perlu kita pahami, perlu kita tahu bahwa Masya Allah ya, kita sebagai satu-satunya agama yang hanya diperintahkan oleh Tuhan kita untuk berdakwah, untuk menyebarkan agamanya. Selain daripada itu, dakwah juga adalah poin yang terpenting supaya kita tuh membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain. Kita bahagia gak sih punya agama Islam? Kita bahagia gak sih punya konsep syariat Islam gitu? Kita bahagia gak sih punya berbagai macam aturan-aturan yang itu tuh memudahkan kehidupan kita, sesuatu yang menjadi nantinya tuh bekal kita, Al-Quran yang menjadi suatu mukjizat terakhir kita, hadis-hadis Rasulullah yang mungkin menceritakan bagaimana kisah-kisah Rasulullah. Nah, maka semoga teman-teman bisa merasa betul poin dakwah itu kita lakukan karena kita ingin nge-share lah. Layaknya berbagi lentera, menerangi semesta, bersama mengajak dengan gaya yang bekerja mencipta cahaya. Walau pada akhirnya memang selalu bertuju sama. Namun lebih indah filter yang digunakan berbeda-beda. Nah, maka setelah teman-teman memahami visi misi tadi, aku ingin menambahkan yang namanya bonus lah. Ini bukan hal yang aku sampaikan ketika aku menyampaikan visi misi, tetapi terkhusus aku sampaikan setelah menjadi ketua kayak gitu. Allah berfirman dalam ayat lanjutannya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga dan atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu
kalau tidak karena ibadahmu. Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak ada pasti menimpamu. Bagaimana sih maksudnya menjadikan kita itu sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa? Waja'alna lil muttaqina imama. Dalam sebuah kajian aku pernah mendapati sebuah insight yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Kalau kita misalkan bicara sosok imam, itu kan kalau di sholat aja dia di paling depan. Dia mungkin hafalannya punya banyak, dia mungkin yang lebih tua, dia mungkin yang paling lancar baca Qur'an ya, dan lain sebagainya. Imamah di sini adalah kita bagaimana caranya menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita menjadi versi terbaik dari diri kita dalam ketakwaan kayak gitu. Ketika itu kita bisa berusaha terus, maka insya Allah gitu kita bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, pemimpin bagi ketakwaan, pemimpin bagi lingkungan di sekitar kita, bukan hanya di DKM. Nah, harapannya di DKM nanti ini, teman-teman nanti ini, aku harap dan semoga kita doakan gitu ya, kedepannya menjadi sosok-sosok yang pemimpin-pemimpin dalam ketakwaan kayak gitu. Entah itu pada diri sendiri dan lingkungannya sendiri-sendiri, atau pada suatu lembaga yang lebih besar lagi nanti ke depannya. Yang jelas, pegang terus ayat ini, doakan terus diri teman-teman ini, agar kita semua, termasuk aku, semuanya di sini, dapat mencapai, dapat bisa menjadi pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang teruntuk orang-orang yang bertakwa, pemimpin yang hadir untuk menjalani syariat Islam gitu. Nah, karena ya balasan dari Allah juga tidak main-main. Balasan dari Allah adalah surga yang tinggi, surga yang dia berikan atas kesabaran kita, atas kesabaran mereka. Dan di sanalah mereka disambut dengan penghormatan salam. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Ya, terkait visi dan misi, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Setelah ini, aku akan beritahu kepada kalian struktur kepengurusan, divisi yang akan kemudian bergerak, dan siapa saja orang-orangnya. Kini, persiapan telah diselesaikan. Segala pertimbangan telah ditentukan. Beberapa menjadi bagian dari inti, beberapa menjadi bagian dari anggota, dan beberapa pula terpilih menjadi pemimpin pada bidang tertentu. Selalu ingat ini, kawan. Kita tidak sendiri. Jalan dakwah ini akan kita lewati bersama. Perlahan, pasti, dan terus berprogres. Kita akan tetap bersama mulai apapun yang akan terjadi. Kita akan tetap bersama kemanapun Allah menggariskan takdirnya untuk kita. Maka dari itu, dengan mengucap basmalah, paragraf awal perjuangan Dev 22 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.